Karena untuk bisa hadir di majelis semacam ini bukan hal sederhana, bukan hal yang mudah. Bisa datang di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis doa, ini nggak gampang. Buktinya tidak semua orang bisa. Malam-malam kok datang ngumpul, duduk ngelimpruk, sikile ditekuk, sentak-sentuk, ndingkluk, ndak ngantuk, khusyuk, lungguh, simpuh, tawajuh. Ini ndak gampang. Nyatanya banyak yang nggak bisa kok. Ini bukti bahwa panjenengan semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang diundang oleh Rasulullah. Maka meskipun ada yang rumahnya jauh, karena memang dipilih sama Allah sampai ke majelis ini. Rumahnya jauh karena diundang oleh Rasulullah datang ke majelis ini. Kalau nggak dipilih Allah, nggak diundang Rasulullah, meskipun rumahnya dekat, kediamannya dekat, nggak bisa datang ke sini. Sekarang orangnya lagi kelon. Loh, kalau memang nggak dipilih Allah, nggak diundang Rasulullah, nggak bisa ikut ngumpul sampai acara selesai. Wa afdalu min iyadati alfi maridin. 1 jam di majelis ilmu lebih utama daripada menilii 1000 orang sakit. Menilii itu menyengunguk. Ini 1 jam. Lah kalau 4 jam, panjenengan tadi udah mulai isya jam 7, 8, 9, 10, 11, 4 jam, nanti sampai jam 12, 5 jam. Itu berarti udah sama menjenguk 5000 orang sakit. Berapa rumah sakit yang didatengin? Padahal menjenguk 1 orang sakit aja 70.000 malaikat beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun atas dosa-dosa sampean. Coba, wa afdalu min ziyarati alfi syahidin. 1 jam di majelis ilmu lebih utama daripada berziarah ke makam 1000 orang mati syahid. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu adik-adik para jamaah, hidup yang paling nikmat adalah hidup yang barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah, hidupnya pasti stabil dan dinamis, selalu meningkat lebih baik. Sehingga ada ungkapan hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Para pecinta barokah, para perindu barokah, tiang-tiang engkang remen ngalap berkah, itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu. Kalau aku masih seperti yang dulu berarti kan nggak ada peningkatan, nggak ada perbaikan. Aku begini, engkau begitu. Jas buka iket blangkon, sama juga sami. Orang yang hidupnya barokah itu makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia, semakin lama semakin tinggi derajatnya, semakin mahal harganya. Itu hidup yang barokah. Jangan sampai hidup ini makin lama makin rendah derajatnya. Wong habis jadi bupati kok terus turun jadi ketua RT. Itu hidup yang gagal. Habis bupati yo naiknya level jadi gubernur. Berbupati kok ketua RT. Pokoknya saya janji demi solidaritas saya kepada jenengan semua, walaupun saya disuguhi minum berapapun tak sentuh aja enggak, apalagi tak minum. Demi sayangku padamu, I love you semuanya. Pak Bupati kalau sampai minum tak dongake keselak. Pemimpin itu harus merasakan deritanya masyarakat. Rasulullah aja rela kok kelaparan sampai perut beliau diganjel batu kok. Biar aku lapar, yang penting umatku kenyang. Biar aku yang menderita, yang penting umatku bahagia. Aku sing sengsara, umatku sing enak. Itu karakter pemimpin.
Nek ono enake, biar rakyat yang merasakan enak duluan, aku belakangan. Tapi lek ono lorone, aku yang loro pertama, rakyat jangan sampai loro. Itu pemimpin. Lah umumnya kan nggak seperti itu. Kalau ada enaknya, wetengku harus jemblung duluan. Aku harus kaya duluan. Kalau ada lebihnya, baru rakyat dipiur-piuri. Namanya BLT, bantuan langsung telas. Kalau ada sengsaranya, aku belakangan. Rakyat yang dijadikan korban. Halo? Halo? Ngono, rakyatnya nggak minum kok bupatinya minum. Keselak. Jalan di kampung halamanku rusak nggak apa-apa. Yang penting di jalan-jalan yang lain harus mulus duluan. Daerahku belakangan. Itu pemimpin yang baik. Jangan kok yang daerahnya sendiri diprioritaskan. Apalagi, wah ini daerah ini dulu saya kalah di situ terus gak dibangun. Halo. Izin Pak Bupati, kalau terasa nggak enak di hati silakan turun dan pulang. Ya karena majelis ini nggak dihadiri Bupati tetap jalan kok. Tapi beliau subhanallah luar biasa. Pak Dawam Raharjo ini Masya Allah ya luar biasa, rajin ke majelis-majelis. Sehingga Lampung Timur siapa sih yang nggak kenal sama beliau. Dilihat dari belangkonnya aja udah kelihatan kok. Insya Allah habis ini nanti jalannya diprioritaskan sama beliau. Doakan aja mudah-mudahan APBD-nya nambah, APBD-nya meningkat. Tuh. Soalnya kalau bangun itu bukan duitnya Pak Dawam. Nah, gajinya bupati lo piro. Lah kalau bupati pakai duit sendiri ya nggak mungkin. Gajinya bupati lo berapa? Dikit. Makanya kalau ada bupati terus dia nggak punya usaha lain, nggak punya bisnis lain, kok kaya raya, mesti korupsi. Lu duit dari mana? Kecuali kalau punya bisnis lain, punya usaha lain. Dumateng panjenenganipun Romo Yai Abah Anwar Zahid Al-Hajj, majelis kaaturaken ikroman wa ta'dziman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ulama anal ajilla, para kiai, bunyai, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, dan para sesepuh semuanya yang kita taklimi, kita mohon restu dan doanya. Pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Bapak Bupati Kabupaten Lampung Timur Pak Dawam Raharjo bersama Forkopimda yang berkesempatan hadir, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Kepala Kelurahan, Kepala Kampung, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan ormas, tokoh-tokoh adat, tamu undangan semuanya yang kita hormati, Mbak Reni Marianti, Direktur Utama CV Livina Group,
bersama keluarga dan staf serta karyawan-karyawati, tim keamanan dari TNI, Polri, dari sahabat-sahabat Banser, santri-santri Pagar Nusa, semuanya yang kita banggakan, hadirin hadirat, seluruh jamaah yang saya kangeni dan insya Allah juga kangen sama saya, yang saya sayangi dan semoga juga sayang sama saya cintai dan mudah-mudahan cinta sama saya doakan semuanya panjang umur, sehat walafiat, hidupnya penuh dengan barokah. Mohon ketertiban, kesadaran dan keikhlasannya agar ngaji kita bisa khidmah dan menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kita awali dengan ikhlas membaca suratul Fatihah. Kita bertawasul kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, kepada para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, tabi'in, salafus sholihin, para aulia, para ulama, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita semuanya yang mengajar kita, yang sanad ilmunya sampai kepada kita. Sekaligus kita bertabarruk berdoa dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan seluruh jamaah hajat-hajat kebaikan dunia akhiratnya dikabulkan oleh Allah. Apa yang menjadi hajat dan tujuan baik semoga diijabah oleh Allah. Yang lagi sakit apapun penyakitnya semoga segera diberikan kesembuhan. Yang lagi gelisah, sedih, susah semoga segera dibahagiakan. Yang lagi kekurangan semoga segera dicukupkan. Yang lagi ruwet, seret, macet semoga segera dilancarkan. Yang lagi sulit semoga segera dimudahkan. Yang lagi ribut, padu, tukaran, gegeran semoga segera dirukunkan. Yang lagi punya hutang semoga segera dilunaskan. Yang sedang menanti jodoh terbaik semoga segera dipertemukan. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan, diselamatkan, dibahagiakan dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Mohon dengan ikhlas hadiah suratul Fatihah untuk almarhum li rahmatil hayyil qayyum Mbah Kiai Harun Rasyid. Kemudian untuk almarhum Mas Muhammad Imawan, beliau yang punya himmah kuat, keinginan kuat untuk menghadirkan saya. Cita-cita beliau belum sampai terlaksana, sudah keduluan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis sholawat, zikir, doa dan ngaji malam hari ini merupakan hadiah dan jariah yang pahalanya terus mengalir untuk almarhum. Juga seluruh almarhumin wal marhumat dari keluarga besar CV Livina Group. Semoga seluruh amal kebaikan, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dan dosa-dosanya diampuni. Semoga dibebaskan dari fitnah dan azab kubur, diselamatkan dari siksa neraka dan digolongkan termasuk ahli syurga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah
jangan pernah meremehkan yang namanya doa, terlebih doa dengan suratul Fatihah. Rasulullah menyatakan Al-Fatihah itu 5 quri'atlah. Fatihah itu bisa digunakan untuk apa saja tujuan dari Fatihah itu dibaca. Punya hajat apapun, wasilah suratul Fatihah insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sudah tajribah, sudah banyak membuktikan, banyak jamaah yang di awal ngaji saya ajak untuk baca Fatihah dengan doa sesuai dengan apa yang diinginkan, hajat yang diinginkan, penuh keyakinan, ikhlas dan mantap. Alhamdulillah banyak yang berhasil, banyak yang diijabah oleh Allah. Karena itu sekali lagi dengan ikhlas mohon kita membaca suratul Fatihah. Semoga CV Livina Group dan keluarga besarnya senantiasa diberikan keselamatan. Semoga kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa Indonesia yang sebentar lagi menghadapi pesta demokrasi, pemilihan umum, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin terbaik dan membawa kebaikan untuk Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik para jamaah, saya ajak membaca suratul Fatihah biar pandanganmu tidak tertuju kepada pembagian kopi. Karena jujur ini sebagai bentuk solidaritas saya kepada panjenengan semua. Kenapa yang di atas panggung harus dikasih kopi, sementara yang doprok di bawah yang lebih sengsara dan menderita tidak dikasih apa-apa. Padahal dalam penilaian Allah derajat manusia sama, yang membedakan hanya amal solih, iman dan takwanya. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun panjenengan yang doprok-doprok di bawah, dongsong-dongsong, nyelempit-nyelempit di sana, tidak mendapatkan suguhan kopi dan konsumsi apapun, tapi insya Allah hadirnya panjenengan di majelis mulia ini akan menghasilkan fadilah dan pahala yang luar biasa. Karena untuk bisa hadir di majelis semacam ini bukan hal sederhana, bukan hal yang mudah. Bisa datang di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis doa, ini nggak gampang. Buktinya tidak semua orang bisa malam-malam kok datang ngumpul, duduk ngelimpruk, sikile ditekuk, sentak-sentuk, ndingkluk, ndak ngantuk, khusyuk, lungguh, simpuh, tawajuh. Ini ndak gampang. Nyatanya banyak yang nggak bisa kok. Ini bukti bahwa panjenengan semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang diundang oleh Rasulullah. Maka meskipun ada yang rumahnya jauh, karena memang dipilih sama Allah sampai ke majelis ini. Rumahnya jauh karena diundang oleh Rasulullah datang ke majelis ini. Kalau nggak dipilih Allah, nggak diundang Rasulullah, meskipun rumahnya dekat, kediamannya dekat, nggak bisa datang ke sini. Sekarang orangnya lagi kelon. Loh, kalau memang nggak dipilih Allah, nggak diundang Rasulullah, nggak bisa ikut ngumpul sampai acara selesai. Ada yang datang ke sini balik pulang lagi, cuma beli balon saja, dia pulang lagi. Nah, maka mudah-mudahan yang tetap duduk ikut sampai majelis ini selesai, niatnya benar, sikapnya juga benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena mohon maaf, yang masih setia duduk di majelis ini, ngumpul di sini, itu ada yang belum bener. Ada yang masih ngomong-ngomong sendiri sama temennya, wih kudung ireng karo kudung coklat kayak. Bahkan ada yang masih mainan HP, karena habis moto aku terus dibikin status. Padahal dikatakan
fa innama yu'jaru fihi arba'atun. Dalam majelis semacam ini yang dapat pahala cuma 4 orang. Selain 4 orang ini zong, nggak dapat apa-apa. 1, al-muallimu, yang ngajar, yang mimpin, yang ngasuh majelis. 2, wal muta'allimu, yang benar-benar niat kepingin belajar. Kalau di majelis sholawat ya niat kepingin sholawatan, bukan hanya sekedar kepingin ikut rame-rame, apalagi sekedar obat abid gendero, apalagi ngotori majelis sholawat. Zong. Yang ketiga, wal mustami'u, yang mendengarkan dengan seksama, tidak bengak-bengok. Garis miring, lambenya tidak lecek. Yang keempat, wal muhibbul lahum, yang seneng. Lu seneng aja ke majelis kayak gini udah dapat pahala. Kasa'atun fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. 1 jam duduk di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Siapa yang kuat sholat sunnah 1000 rakaat? Coba. Yang ngomong aja nggak kuat. Apa maneh bupatimu sing belangkonan nih? Ya ndak mungkin kuat sholat sunnah 1000 rakaat semalam. Mau mikir pajak sing urung lunas. Wa afdalu min iyadati alfi maridin. 1 jam di majelis ilmu lebih utama daripada menilii 1000 orang sakit. Menilii itu menyengunguk. Ini 1 jam. Lah kalau 4 jam, panjenengan tadi udah mulai isya jam 7, 8, 9, 10, 11, 4 jam, nanti sampai jam 12, 5 jam. Itu berarti udah sama menjenguk 5000 orang sakit. Berapa rumah sakit yang didatengin? Padahal menjenguk 1 orang sakit aja 70.000 malaikat beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun atas dosa-dosa sampean. Coba. Wa afdalu min ziyarati alfi syahidin. 1 jam di majelis ilmu lebih utama daripada berziarah ke makam 1000 orang mati syahid. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mudah-mudahan niatnya benar, sikapnya benar, sampai acara ini paripurna, semuanya mudah-mudahan mendapatkan barokah. Hidup yang paling enak adalah hidup yang barokah. Barokah itu abstrak, understand? Gak ngerti ya wis pokoknya auto yes ngono lho. Saya itu ngomongnya tak cepetin biar waktunya efektif, biar materinya dapat banyak. Karena ini udah hampir jam 11. Nanti kalau saya ngomongnya pelan-pelan, arang-arang, materinya cuma dapat sedikit. Maka tolong ngaji bareng sama Abah Anza malam ini, berpikir keras, berpikir cerdas. Terima dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, mudah-mudahan bisa terekspresi menjadi akhlakul karimah. Bapak Ibu adik-adik para jamaah, hidup yang paling nikmat adalah hidup yang barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah, hidupnya pasti stabil dan dinamis, selalu meningkat lebih baik. Sehingga ada ungkapan hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Para pecinta barokah, para perindu barokah, tiang-tiang engkang remen ngalap berkah, itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu. Kalau aku masih seperti yang dulu berarti kan nggak ada peningkatan, nggak ada perbaikan. Aku begini, engkau begitu. Jas buka iket blangkon, sama juga sami. Orang yang hidupnya barokah itu wong ngene iki ra tau roh dron tenan. Pokoknya sing ndangak ngingeti dron tak dongake tengkengen ra iso balik.
Lah gara-gara drone terus aku dicuekin. Padahal aku tuh orangnya paling nggak suka kalau dicuekin. Orang yang hidupnya barokah itu makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia, semakin lama semakin tinggi derajatnya, semakin mahal harganya. Itu hidup yang barokah. Jangan sampai hidup ini makin lama makin rendah derajatnya. Wong habis jadi bupati kok terus turun jadi ketua RT. Itu hidup yang gagal. Habis bupati yo naiknya level jadi gubernur. Oh, berbupati kok ketua RT. Halo. Ini kok masih banyak panitia yang berintak-intik ya? Tadi yang dipikirin apa? Ngaji udah mulai kok masih intak-intik urusan departemen perbadokan. Udah tolong jamaahnya fokus ke saya, nggak usah ngelihat panitia yang intak, riwa, mondar, kayak orang penting-penting dhewe. Udah, saya ulang. Rangira tak ombe. Masih mbok suguhi sak galon rangira tak ombe. Wis anyel aku. Pokoknya saya janji demi solidaritas saya kepada jenengan semua, walaupun saya disuguhi minum berapapun tak sentuh aja enggak, apalagi tak minum. Demi sayangku padamu, I love you semuanya. Pak Bupati kalau sampai minum tak dongake keselek. Pemimpin itu harus merasakan deritanya masyarakat. Rasulullah aja rela kok kelaparan sampai perut beliau diganjel batu kok. Biar aku lapar, yang penting umatku kenyang. Biar aku yang menderita, yang penting umatku bahagia. Aku sing sengsara, umatku sing enak. Itu karakter pemimpin. Nek ono enake, biar rakyat yang merasakan enak duluan, aku belakangan. Tapi lek ono lorone, aku yang loro pertama, rakyat jangan sampai loro. Itu pemimpin. Loh, umumnya kan nggak seperti itu. Kalau ada enaknya, wetengku harus jemblung duluan. Aku harus kaya duluan. Kalau ada lebihnya, baru rakyat dipiur-piuri. Namanya BLT, bantuan langsung telas. Kalau ada sengsaranya, aku belakangan. Rakyat yang dijadikan korban. Halo? Halo? Ngono, rakyatnya nggak minum kok bupatinya minum. Keselak. Jalan di kampung halamanku rusak nggak apa-apa. Yang penting di jalan-jalan yang lain harus mulus duluan. Daerahku belakangan. Itu pemimpin yang baik. Jangan kok yang daerahnya sendiri diprioritaskan. Apalagi, wah ini daerah ini dulu saya kalah di situ terus nggak dibangun. Halo. Izin Pak Bupati, kalau terasa nggak enak di hati silakan turun dan pulang. Ya karena majelis ini nggak dihadiri Bupati tetap jalan kok. Tapi beliau subhanallah luar biasa. Pak Dawam Raharjo ini Masya Allah ya luar biasa, rajin ke majelis-majelis, sehingga Lampung Timur siapa sih yang nggak kenal sama beliau. Dilihat dari belangkonnya aja udah kelihatan kok. Insya Allah habis ini nanti jalannya diprioritaskan sama beliau. Doakan aja mudah-mudahan APBD-nya nambah, APBD-nya meningkat.
Tuh. Soalnya kalau bangun itu bukan duitnya Pak Dawang. Nah, gajinya bupati lo piro. Lah kalau bupati pakai duit sendiri ya nggak mungkin. Gajinya bupati lo berapa? Dikit. Makanya kalau ada bupati terus dia nggak punya usaha lain, nggak punya bisnis lain, kok kaya raya, mesti korupsi. Lah duit dari mana? Kecuali kalau punya bisnis lain, punya usaha lain. No. Tapi kalau bupatimu ini kan orangnya tipikalnya sederhana, wes jangan gak ketoro koyo gak ketoro nek bupati. Masa ana bupati kok tampilannya model gini. Bupati yang merakyat, dekat dengan rakyat dan insya Allah dicintai rakyat. Mudah-mudahan benar-benar bisa memperjuangkan kepentingan rakyat, mensejahterakan rakyat. Amin Allahumma ya Robbal. Oke, sekarang dilanjut. Makanya sampean itu lambenya jangan lecek. Biar saya konsentrasinya bisa full dan ngajinya bisa tertib, karena betul waktu kita sangat terbatas. Nanti saya ngaji paling 40 menit. Saman orang melu bayari ojo cerewet. Kaya nyumbang piro ayo. Hidup yang barokah itu semakin lama semakin tinggi derajatnya, semakin mahal nilainya, semakin mahal harganya. Jangan sampai hidup ini makin lama harganya makin murah. Itu hidup yang gagal. Oh, barang-barang donyoi makin lama harganya makin mahal. Barang donyoi kabeh regane tambah suwe tambah larang, nggih napa nggih? Ayo coba dilihat, coba. Namanya pakaian aja itu harganya makin lama makin mahal. Ayo jawab toh, tanah ning ndi ku regane tambah suwe tambah larang, meskipun itu tanah sengketa. Regane tambah suwe tambah larang. Loh, alat-alat elektronik semua regane tambah suwe ya tambah. Loh, perabot-perabot rumah tangga wi regane tambah suwe ya tambah. Bumbu dapur lho bangsane minyak goreng, brambang, bawang, lombok wi regane tambah suwe ya tambah. Aku ceramah yang ngono. Loh, artinya aku nek ceramah yang ngono kuwi ngono lho. Pikiranmu kok ya. Nah, jamaah sekalian, memang barokah itu penting dalam kehidupan. Desa yang paling baik itu ya desa yang barokah. Perusahaan yang paling bagus ya perusahaan yang barokah. Keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang barokah. Pekerjaan yang paling terhormat itu ya pekerjaan yang barokah. Jawab dong sayang. Duit yang paling bisa menenteramkan, membahagiakan itu duit yang barokah. Umur yang paling bagus ya umur yang barokah. Lah, duit barokah itu nggak harus banyak jumlahnya, nggak harus banyak nominalnya, tapi duit barokah itu duit yang banyak nilai kebaikannya, banyak manfaatnya, meskipun duitnya sedikit. Punya duit banyak banget, sugih, sugih belawu, amblegedu, adus susu, kungkum madu. Tapi kalau nggak ada nilai kebaikan dan manfaatnya, itu ndak barokah. Meskipun duitnya sedikit, tapi banyak manfaatnya, banyak nilai kebaikannya, itu barokah. Dan ciri utama barokah, ndadekke urip tentrem. Wes, di duit wakeh 50 juta, kathah napa mboten? Nek ukuranmu ya wis oke. Nek potonganmu kok nyekel duit 50 juta ya kokean. Contoh ini, di duit oke 50 juta, neng uripe ora tentrem. Misal anak laki-lakinya kena narkoba, hobine mendem. Anak perempuannya kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Tengkek biri, meteng dikek rabi keri.
Bapak hobinya dugem, ajep 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 neng naik klub Mangku Purel. Ibu letrek. Duit banyak nggak menenteramkan, nggak barokah itu namanya. Ngono loh. Mending duit sedikit tapi kehidupan tentrem, itu barokah. Coba sampean pilih mana? Punya duit banyak 50 juta ning uripe ora tentrem, karo punya duit cuma 500 juta tapi atine tentrem, pilih ndi? Oh ya wes, berarti waras. Lah ya berarti waras. Nah, umur yang baik itu umur yang barokah, dan umur barokah nggak harus panjang. Jangan salah, dikira umur barokah itu umur sing dawa. Wong kadang ana wong umure dawa ya mek oleh dawane tok. Ndak ada manfaatnya, ndak ada nilai kebaikannya. Umur yang barokah itu umur yang banyak nilai kebaikannya, banyak manfaatnya, banyak pahalanya meskipun umurnya pendek. Contoh almarhum Mas Muhammad Imawan, umurnya nggak panjang, tapi beliau punya tinggalan yang sangat manfaat. Punya tinggalan Ahbabul Mustafa, Ahbabur Rasul, ayo Rasul Al Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya saking lesan saya itu saking akrab dan familiarnya dengan Ahbabul Mustafa, anak buah Habib Syekh. Ya saking akrabnya sama Ahbabul Mustafa, Az-Zahir, itu paling akrab dan memang paling mengena di hati. Solawatnya murni, solawatnya bersih, khalis, lantunan-lantunan nada solawatnya dengan sautul mahabbah, dengan suara cinta dan kerinduan kepada syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama Ahbabur Rasul, para pecinta-pecinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau almarhum umurnya nggak panjang, tapi manfaat, punya tinggalan. Nah, selama Ahbabur Rasul terus berkembang, terus syiar sholawat, selama itu beliau almarhum terus dapat kiriman pahala. Punya tinggalan perusahaan yang juga manfaat untuk keluarga, untuk masyarakat. Maka ini tadi ada yang kurang menurut saya, profil perusahaan tadi. Sosialnya harus ditampilkan Mbak Reni. Santunan yatim, nyantuni fukorok masakin, bantuan ke panti-panti asuhan. Nah itu juga harus diprioritaskan kalau pengen perusahaannya barokah. Jangan hanya yang ditampilkan jumlah karyawannya sekian, soalnya itu butuh pekerjaan tapi nggak mungkin keterima nih makhluk model ngono kuwi, diterima ning perusahaan yang ngerusak tatanan. Maka sekali lagi umur barokah itu nggak harus panjang. Banyak orang yang dikasih umur panjang tapi ibadahnya dikit, manfaat dan nilai kebaikannya cuma dikit, pahalanya dikit, malah lebih banyak maksiatnya, lebih banyak dosanya. Itu umur yang gak barokah blas. Aget yo bene. Banyak orang yang tidak dikaruniai umur panjang, umurnya cuma pendek, tapi manfaatnya untuk umat sungguh luar biasa. Itu umur barokah. Nilai manusia tidak diukur dari berapa panjang umurnya, berapa panjang usianya, berapa lamanya hidup di dunia. Enggak, tapi dinilai dari berapa banyak amal solihnya, berapa besar manfaatnya bagi umat, berapa banyak pahalanya. Makanya saya kalau gambarkan umur itu kayak dompet. Dompet sing apik iku dudu dompet sing dawa. Dompet yang baik iku dompet sing akeh duwite. Nggih napa nggih? Ana dompet iki dawa 7 meter. Nyampluki wong. Wong-wong ya do sambat, "Mas, Mas kedawan Mas dompetmu." Nyampluki wong. Dawa ya dawa to Mas, tapi aja dompetmu. Ya apamu ngono sing didawakno. Dawa tapi lemes ana modele. Dawa nang melur. Ora ana duwike. Ana dompet iku ndek tapi watos
mentek-mentek bek duwe cebloki sampai kelotak ngono suarane. Ayo ibu-ibu seneng ndi? Dawa melur karo endek atos. Seneng ndi? Oh seneng dawa atos. Ya ana cagak listrik. Kuwi dawa atos. Loh maaf banget. Ada orang itu umurnya panjang 90 tahun bahkan 100 tahun lebih. Tapi yo entuk dawane tok, salat jamaah ra tau, tahajud yo nol, zikir yo nol. Umur dawa nggo apa lek ngono iki malah nyusahno wong. Pangapunten, umurnya panjang, poso Senin Kemis gak tahu, amal-amal gak ada yang patut untuk dibanggakan dan layak untuk diperjuangkan gundulmu. Orang duwe tabungan amal, mek entuk dawane tok umure. Apa maneh gek umure dawa gaweane gambleh. Senengane fitnah, unda-tunda, adu-adu, tumbak cucukan ngrasani wong. Wonten apa mboten? Wonge teko. Ketoke wonge saiki nganggo kudung coklat ketoke. Halo. Halo. Sebaliknya banyak orang yang usianya nggak panjang tapi manfaatnya untuk umat sungguh luar biasa. Imam An-Nawawi itu umurnya hanya 45 tahun. Ibnul Qayyim Al-Jauzi usianya cuma 58 tahun. Imam Syafi'i umurnya cuma 54 tahun. Imam Ghazali umurnya hanya 51 tahun, sudah wafat. Tapi manfaatnya untuk umat sungguh luar biasa. Karya-karya ilmiahnya sungguh sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Umurnya pendek tapi pahala dan jasanya selalu dikenang. Sampai sekarang masih dikenang, sampai sekarang masih dikenal. Sampeyan umurmu dawa kaya apa, ora ana wong sing pengen kenal dirimu. Sek mending aku sik akeh sing pengen kenal. Halo. Halo. Ramanipun Gus Dur, Allah yarham Kiai Wahid Hashim. Usianya hanya 39 tahun. 39 tahun sudah wafat. Tapi beliau termasuk tim perumus Pancasila. Beliau termasuk perumus Undang-Undang Dasar 1945, termasuk panitia inti persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampean mungkin umur panjang, tapi sampean tahu dadi panitia apa? Paling ya panitia berkat sing entak-entik kaya ngene iki mau. Halo. Jenderal Sudirman umurnya cuma 34 tahun. 34 tahun sudah wafat. Tapi beliau menjadi jenderal besar. Jasanya untuk negeri ini sungguh luar biasa. Sampai hari ini dan sampai kapanpun beliau selalu dikenang. Bahkan monumental nama beliau dipakai untuk nama-nama jalan protokol di hampir semua kota besar di Indonesia. Pasti ada jalan Jenderal Sudirman. Ayo jenengmu, gue jenenge kandang wedhus lho ra payu. Anyel aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mohon maaf Pak Kepala Desa, desa yang baik itu bukan kok dalane kudu halus mulus kabeh, beton kabeh, terus perumahan wargane mewah-mewah, ekonominya di atas rata-rata, infrastruktur bagus, fasilitas lengkap, enggak. Tapi desa yang baik itu ditentukan oleh penduduknya, orang-orang yang tinggal di desa itu. Masih pembangunan fisiknya wapi, tapi lek masyarakatnya akeh malingnya, akeh rampoknya, akeh begale, desa elek. Pembangunan fisiknya wapi, tapi lek penduduknya akeh sing model kaya bocah klambi ireng kuwi. Desa elek. Tengeri. Klambine ireng, rambutnya jambul. Halo. Halo. Walaupun maaf pembangunan biasa, ekonomi warga biasa, perumahan warga sederhana, tapi masyarakatnya guyup, rukun, kompak, gotong royong, bisa bersaudara meskipun dalam keberagaman. Subhanallah, kayak masyarakatnya do
Api-api imane, api-api ibadahe, api-api akhlake kaya desa kene. Ya iki desa sing apik. Tapi dudu sing termasuk keplok kuwi. Halo. Dilanjut betul nih. Sama kayak rumah. Bagusnya rumah itu tidak dinilai dari biaya pembuatannya yang habis miliaran rupiah. Bahan-bahan bangunannya serba kristal, semuanya impor dari luar negeri. Perabot-perabot rumah tangganya serba lux, eksklusif. Enggak. Tapi bagusnya rumah itu dinilai dari penghuni rumah itu. Orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Meskipun rumahnya mewah kayak istana, maaf, api kaya omahe demit. Tapi isinya keluarga sing berantakan. Coba anak-anaknya drop out sekolah. Nggak ada yang mau sekolah, nggak ada yang mau ngaji. Senengannya bengak-bengok. Ning pengajian ini loh cangkeme cuawa. Terus suami istri cekcok, berantem, omah elek. Maaf. Halo. Meskipun rumah itu sederhana, kecil di tepi kali, mereng, gentengnya banyak yang bocor, kalau lagi hujan deres bocor. Masya Allah, rumahnya jelek, tapi yang tinggal di rumah itu keluarga yang harmonis, guyub rukun bahagia, suami solih, istri solihah, anak-anak dzurriyyatan thayyibah, semuanya ahli ibadah dan berakhlakul karimah. Itu rumah yang bagus. Itu yang disebut rumah tangga, meskipun rumahnya nggak ada tangganya. Sebagus apapun bangunan, halo, megah, mewah, indah itu bangunan. Nah kalau dalam isinya sapi, kambing, namanya tetap kandang. Ini apa nggih? Semewah apapun rumah, kalau dalam isinya orang sakit, namanya ya rumah. Apalagi yang ada di dalam itu orang sakit jiwa. Ya itu namanya ya rumah sakit. Baju juga gitu. Bagusnya baju itu tidak dinilai dari bandrolnya yang mahal, bahannya yang kain kualitas tertinggi, karya desainer kelas dunia. Ndak. Nilai baju itu dari pemakainya. Uang sing ana ning jerone klambi kuwi. Lah mbok klambi ki regane miliaran, tapi maaf, yang make perempuan nakal. Murah itu baju, karena yang make orangnya murahan. Betul? Lah bocah kuwi lho, dinggone klambi sing rega 50 juta, tetep murah regane. Mergo lambene lecek, tetep murah lambene. Ah mbok cewek iki dicidheki mesti do mlayu kabeh. Orang ngira payu. Halo. Walaupun baju itu maaf banget, kainnya itu murah, kaku, jahitane ora teko benang, kawat bendrat, kayak warnanya kontras, atas merah bawah hijau koyok kapsul. Tapi yang make wanita sholihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, mahal itu baju. Gini apa mboten? Coba takokno mas-mas sing waras iki. Sing kae kan gak patek waras. Coba mas, sampeyan sing waras. Misalnya sampeyan ditawani kongkon nikah ana cewek loro. Siji bocah wayu klambine elek. Sijine klambine apik bocah elek. Lha kowe iki siji urung entuk kok loro-lorone lho potonganmu. Halo. Siji bocah ayu klambine elek. Sing nomor loro bocah elek klambine apik. Milih ndi? Ya milih sing ayu, klambi elek ayo wis. Klambi ora patek penting nek wis dadi bojo malah penak ora klamben. Manusia juga begitu, yang dinilai bukan tampilan luarnya, tapi batinnya yang dinilai jeroane.
innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Lah wis tak hindari barang sik artinya. Lho pancene ngene iki pengajian ya tetep ana setan sing teko. Tetep ana. Mesti niku wajib, hukumnya wajib ana. Setan ini mencuri pendengaran. Jadi lek ana pengajian ngene iki setan iki golek rahasiane wong mukmin. Oh, pengapesane wong mukmin iki kene iki. Lah setan iki kan minal jinnati wan nas. Ada setan dari jin, ada setan dari manusia. Jadi ana setan sing teko jin, ana setan sing teko menungso. Ana setan tradisional, ana setan modern. Ana setan sing bangsane grandong, ana setan sing doyan lontong. Lah setan tradisional wis bangsane mak lampir nini pelet, grandong wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wih gampang carane ngadepi, wacake ayat kursi kobong mesti setane kalah, mesti kobong. Tapi nek setan sing doyan lontong model ngono, musuhe dudu ayat kursi, ayate tinggal, kursine diangkat sawatno ndase to apane ngono. Lah ciri utama wis meneng to meneng, setane urung lumpuh sehat. Oh, ketambahan malah setane loro. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang orang yang hidupnya barokah mesti bahagia. Dan kita tahu bahagia itu tidak menyangkut harta, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Banyak orang yang kaya harta tapi hidupnya nggak bahagia. Banyak orang yang miskin harta tapi hidupnya bahagia. Nek kuwi ora bahagia kuwi. Nek kuwi ora bahagia wis pegelen nempet. Ketoke kok kaya wong bahagia ya saking kulinane. Dadi ya wis ngono kuwi. Jadi jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Misalnya yang bisa bahagia itu hanya orang-orang kaya saja, sementara orang miskin nggak bisa bahagia, berarti Allah nggak adil dong. Yang mengatur kehidupan dia dijadikan kaya, dia dijadikan miskin, kan Allah. Lah kalau yang bisa bahagia cuma orang-orang kaya saja, sementara orang-orang miskin nggak bisa bahagia, berarti Allah nggak adil dong. Siapa yang milih miskin? Nggak ada. Kabeh pengen sugih. Maka bahagia bukan hanya monopoli orang-orang kaya saja. Sehingga bahagia tidak menyangkut harta, tapi bahagia menyangkut rasa. Banyak orang yang hartanya berlimpah ruah, gak terima berlimpah rejep, tapi ruah poso sak sawale. Tapi hidupnya nggak bahagia kok. Wakeh wong ketoke melarat dari segi harta tapi bahagia. Makanya kalau urusan harta donya kuwi sawang sinawang, betul sawang sinawang. Kadang sing numpak Mercy susah berbes mili, sing numpak becak bunga iso lincak-lincak. Lho sing turu hotel kae sedih tengel-tengel, sing turu gerdu ayem guyang-guyu. Lho sing mangan sate kae iso susah tele-tele, sing mangan gereh iso mendeh-mendeh kok. Yang dapat hadiah kadang malah susah, yang kena musibah kadang tambah bunga. Ono lho entuk hadiah malah susah, kaya setan ireng kuwi. Kuwi umpama kaya entuk hadiah umroh malah susah ndek. Siji mikir selamatane. Duit apa sing nggo selamatan? Loro, ndekne nek wis kadung umroh, cangkeme ora oleh bengok-bengok neh. Entuk hadiah umroh malah susah. Kadang yang kena musibah tambah bunga. Lho Lampung beberapa
beberapa waktu lalu viral musibah karena jalan berlobang welek nggak karo-karuan jadi berita nasional. Akhirnya warga Lampung bunga mergo dalane langsung dibangun. Lho tonggoku dhewe, tetangga saya sendiri kena musibah banjir. Oh musibah banjir karo-karuan kuwi. Lho tambah bunga kok. Wong entuk sembako, entuk mie, entuk duit. Bagian di syuting wartawan TV, di syutinge iso dada-dada karo guyang-guyu kok. Kena musibah malah pokoknya ning donya iki sawang sinawang sehingga maaf nang donya iki wong melarat wani ngece wong sugih. Alah urung mesti wong sugih kae uripe luwih penak timbang sing melarat-melarat ngene iki. Estu niku urung karuan kae sing pengajian lungguhe no dhuwur panggung kae luwih terhormat timbangane sing ndoprok nang ngisor-ngisor. Lho, tenan nang donya ki sawang sinawang kok. Alah urung mesti dadi bupati luwih penak timbangane dadi wong biasa, rakyat biasa. Ngene iki ngelu ngene iki. Ya apa-apa dipecicili KPK. Laporan harta kekayaan, ngelu ngene iki. Rumangsamu penak dadi bupati. Beliau senyum-senyum itu menyembunyikan problem yang dialami. Ben ora ketara nek sedih, rumangsamu gek modal entek semono kae, jabatan orang nganti 5 tahun. Rumangsamu penak dadi bupati. Lho, sampean ngarani wong kaya aku ngene iki penak ngono to menurut sampean? Munggah gentenono nyoh. Asli aku langsung mudhun aku tak turu. Penak piye? Lha ngene iki masyaallah ngadepi jamaah semene oke. Yang saya sampaikan harus bisa diterima. Kalau ada yang salah, nanti koreksinya luar biasa. Apalagi namanya netizen maha benar dengan segala lambe leceknya. Oh, nek sampean lagi ngadepi makhluk ngono kuwi siji wae. Mesti bingung sampean. Lagi ngadepi makhluk model ngono kuwi siji wae lho mesti bingung. Ya penak sampean ngaji iso karo metungkruk. Iso karo ndoprok, iso karo sembujung, ana sing karo udut rokokan kae, malah ana sing karo ngemiki lho kae. Lah wong ketok jajal. Ngono kuwi nek nang donya. Ngapunten. Jadi bahagia itu menyangkut ras, bukan menyangkut harta. Ngono lho. Lha duwite akeh nek lara-laranen. Ora ndek dhuwit nek sehat kaya ngono-ngono kuwi. Ayo jajal. Sepurane duit sak pirang-pirang. Tapi lara-laranen. Saman milih ndi? Sugih lara-laranen, melarat sehat. Milih ndi? Milih sugih. Ya Allah, wong semene akeh kok budek kabeh. Pilihane lho ora ono kuwi. Wong son kaya ngene bantere sik ora cetha. Sugih sakit-sakiten, melarat sehat. Milih ndi? Astagfirullah. Ora enek pilihane kuwi. Nah, mergo pilihanmu keliru, mulane uripmu ya melarat ya lara-laranen. Kowe tak ulangi, milih sehat najan melarat. Soalnya sampean yen sehat meskipun saiki sik melarat, ada harapan suatu ketika sampean dadi sugih. Pokok sampean ikhtiar maksimal dibarengi ndonga. Lah zaman sugih nek lara-laranen, duitmu ora kena nggo tuku kesehatan. Nggih napa mboten? Nggih mau kok ora mbok pilih. Lali apa ya oon kuwi kok. Ya Allah ya Karim. Maka hidup ini bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa yang bisa kita rasakan. Bukan apa dan berapa yang berhasil kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan.
Percuma mas, sampean misalnya berhasil mendapatkan cewek cantik yang jadi rebutan, tapi sampean nggak bisa merasakan karena sampean impoten. Banyak orang yang berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Banyak pengen jadi pejabat, berbagai cara ditempuh, suap sana, suap sini, sogok sana, sogok sini, berhasil jadi pejabat tapi dia nggak bisa merasakan nikmatnya jadi pejabat. Baru 3 bulan tangkap KPK melebu penjara. Sekarang lagi musimnya, berbagai upaya ditempuh, pengen duduk di kursi dewan. Kampanye sana, kampanye sini, duit ratusan juta bahkan miliaran digelontorkan, bagi sana bagi sini, baliho disebar, pamflet dan foto dipasang di mana-mana sampai dia rela jadi penunggu pohon. Lah piye fotone dipakuno wit-witan penunggu pohon tuh jenenge. Berhasil dia duduk di kursi dewan tapi dia nggak bisa merasakan. Nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan itu, kakean kasus. No loh, maka sekali lagi hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting dalam hidup ini adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Bahagia tidak menyangkut materi, tapi bahagia itu tentang hati. Saya sering sampaikan, yang penting dalam hidup ini bukan apa dan berapa yang bisa kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Percuma rasanya memiliki kalau nggak bisa menikmati, betul? Memiliki televisi yang besar banget, sebesar ini, panggung, tapi matane belen. Kapan le nonton? Mending TV cilik-cilik tapi matane sehat. Sewaktu-waktu iso mencicili, nggih napa nggih? Lho ngono lho, iso tuku panganan enak-enak tapi ilatmu melentung sak klopo-klopo. Percuma makanan lezat, makanan enak. Ngapunten, kursi harganya mahal 500 juta ning bokonge udunen pelentingan. Mending kursi elek-elek teko pring pakune teng serongat, dilungguhi bokong kecantol. Ning sehat kok. Ngono lho. Percuma sampean duwe bojo wayu kemrusuke boy semlohi aduhai imut yahut bahenol menol semak kembelen aku montok kementek molek inyis mingis mentong pong blong denok debleng tapi sampean bendino anyang-anyangen. Ngono lho. Lah berikut aku mblenger nyawang dirimu. Nah karenanya supaya uripe barokah niku kudu nurut tatanane Gusti Allah. Loh, apa berarti orang Islam itu nggak boleh kaya? Oh, jawabannya harus. Lampung ini harus banyak Mbak Reni yang lain. Harus ada yang bikin perusahaan ini bergerak di bidang ini, perusahaan ini bergerak di bidang ini, asal tujuannya baik, terus untuk mensejahterakan masyarakat, ada manfaat untuk Islam. Orang Islam harus kaya. Lah nek saiki wong Islam melarat-melarat, sing bangun masjid sapa? Alhamdulillah, Pak Bupati panjenengan sabar nggih nggadahi ngon-ngon model ngoten niku. Lah nek wong Islam ki melarat kabeh. Oh, kok iso sampean. Berarti aku ya termasuk melarat wong kabeh kok. Umpamane ya Allah. Insya Allah. Umpama gak dosa tak jereti salon kok bocah. Lah terus sing nglakoni kewajiban zakat ya sapa? Sing nglakoni kewajiban haji ya sapa? Sing nyantuni bocah-bocah yatim kae ya sapa? Nek wong Islam melarat kabeh. Orang Islam harus kaya. Bahkan dalam Quran, dalam hadis nggak ada perintah menerima zakat, itu nggak ada. Yang ada itu perintah membayar zakat, mengeluarkan zakat. Yang ada itu perintah memberi, nggak ada perintah nerima apa maneh perintah ngemis kaya penggaweane cah kuwi.
Ndak ada. Carikan saya kalau sampean ketemu ayat Quran atau hadis yang hai orang-orang yang beriman terimalah zakat, ndak ada. Sing waras ngalah nggih. Ya gak apa-apa pancene ngono ku hukume wajib ana. Alhamdulillah ana jamaah sing model ngono ku tak nggo praktek. Alhamdulillah aku ki iso ceramah to ora ki ya lek eneng jamaah model ngono kuwi. Lah nek jamaahe apik kabeh mulus jenenge wong ceramah, nemen gampange. Ngono ku wajib ana, tapi ya siji wae aja akeh-akeh. Kanggo apa? Nggo isen-isen neraka. Lah nek neraka ora ana isen-isene ora murup genine nggo. Kersane nggih jenengan aja melok-melok. Ngono ku penting. Soale yang nggo isen-isen neraka ya kudu enek kok. Ya Allah ya Karim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga orang Islam itu secara ekonomi harus kuat. Sampai isyarahnya ayat Quran pas pertengahan yang ditulis dengan huruf besar warnanya merah wal yatalattaf, itu ayat ekonomi ditulis di tengah-tengah bahwa ekonomi itu merupakan perimbangan dan kekuatan. Ngoten lho. Nek wong Islam iku kudu kuat, wong Islam kudu sugih. Orang kaya itu ibadahnya iso variatif. Tiap tahun iso lunga haji, tiap bulan iso berangkat umroh. Ana masjid dibangun, nyoh santunan yatim, nyoh fakir miskin, nyoh pondok pesantren, nyoh. Lah nek wong melarat iki paring ibadah cuma ya tak dongakne. Ya Allah. Islam bukan anti dunia. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Fokusnya memang kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, fid dunya hasanah ini sebagai tangga untuk menggapai tujuan puncak, tujuan utama ialah wa fil akhirati hasanah. Tujuannya itu. Nah, semua anugerah yang diberikan Allah kepada kita wajib kita syukuri kalau pengen itu menjadi nikmat dan barokah. Bentuk syukurnya apa? Nurut perintahe Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah perintahe Allah itu simpele ngene. Pokoke nek dikongkon, nek diperintah lakoni, nek nek dilarang tinggalno. Sing apik lakoni, sing elek tinggal. Aja dicampur-campur. Apik lakoni, elek tinggal. Soalnya nek apik lakoni, elek ya dilakoni. Iku jenenge wong geragas. Barang apik ora entuk dicampur karo barang elek. Mesti apike kalah. Meskipun apike luwih akeh, eleke ming sithik. Meneng eleke. Contoh, kolak anget sak ember, campuren karo telek lentong anget sak sendok. Ayo, iki dadi telek rasa kolak apa kolak rasa telek? Sampeyan nek wis nglakoni apik, aja dikotori nganggo sing elek-elek. Nggih? Mangke apike kalah. Nah, wis saiki ngene. Sarunge cop. Ayo kae tak kai sarung kowe, sing setan ireng rene tak kai sarung. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ayo kasih tepuk tangan. Iki pokoke. Aku njaluk mike, njaluk mike. Kan lakone munggah panggung. Ayo kene. Ayo. Ayo kene. Sungkem kene. Rada rene. Ceken dhisik, ceken dulu. Wes. Lah